Selamat datang di KTL Talks XD Radio 104,3 FM Jambi. Tadi cerita tentang gimana cara keluar negeri dan gimana masuknya lagi kayak gitu. Nah kira-kira tuh imigrasi itu berkaitan tentang perlintasan orang nih, masuk ataupun keluar wilayah Indonesia. Di antar negara ya. Ya antar negara. Kalau antar kota antar provinsi akap namanya. Kalau kalian mau bikin paspor itu persyaratannya sangat mudah karena itu berkaitan dengan data diri. Pertama ada KTP, kemudian kedua kartu keluarga, yang ketiga adalah akte lahir. Atau kalau nggak ada boleh ijazah SD, SMP, SMA. Kalau nggak ada buku nikah. Kalau nggak ada juga ada surat baptis. Gampang kok, pokoknya nggak dipersulit tapi dipermudah terus. Kali kita nge-recall tadi udah persyaratan, aku nge-recall lagi bahwa biaya pembuatan paspor ya itu adalah Rp350.000 untuk paspor biasa. Nah, kemudian Rp650.000 untuk paspor elektronik. Hai, dengerin obrolan seru Seputar keimigrasian di KTL Talks Kamis 10 Oktober 2024 jam 4 sampai dengan jam 5 sore hanya di radio. Selamat datang di KTL Talks XD Radio 104,3 FM Jambi. Asik. Hari ini di radio lagi di-occupied. Ada yang baru nih. Kaulamido di radio. Jadi kita perkenalan dulu kali ya Pak. Perkenalan dulu dong, boleh. Saya Bang Boim. Dan saya Gempal, hari ini bakal nemenin di listeners sore hari yang senja. Tapi sore hari ini kita kayaknya lagunya keras-keras semua ini. Iya dong, biar semangat Pak. Kaulamido di radio harus semangat untuk menghadapi sore. Tadi pagi udah berkegiatan ya kan. Benar. Sekarang jalan-jalan sore di Jambi ya kan. Dengerin KTL Talks di radio. KTL Talks di radio. Yang mana nih Pal? Ya kan? Apa nih? Kayaknya nih mungkin Kaulamido di radio mungkin belum tahu ya apa sih KTL Talks ini apa ya. Jadi KTL Talks ini adalah apa tuh Pal? Ya kita sebenarnya podcast awalnya kita podcast dan hari ini kita coba occupy kita di radio bareng sama di radio. Bakal terima kasih sharing. Arigatou gozaimasu. Sore ini kita bakal sharing banyak banget informasi ya, terutama buat teman-teman semua yang mau ke luar negeri ya. Betul. Karena hari ini kita akan ngebahas topik yang lagi hits banget, yaitu yang lagi ngeplan liburan ke luar negeri. Ya itu harus mempersiapkan apa aja gitu loh Bang Boem. Betul Gempal. Tapi gini Pal, sebelumnya kan biasanya nih kalau pemerintahan kan kayaknya kaku-kaku lah. Gak boleh gitu. Nggak gitu ya. Self claim banget. Self claim ya. Tapi gini, kita nih mungkin Kaulamido di radio mungkin belum tahu nih KTL Talks-nya apa sih ya. Yeah. Kita mau jelasin bahwa kita ini mau mengamplifying atau menyebarkan informasi dengan format casual kepada Kaulamido di radio. Betul. Ini kerjasama juga kita dengan di radio yang sudah lama kita gadang-gadang kan. Iya. Kan soalnya biasa tuh kan kalau misalnya kayak orang-orang dari kantor-kantor itu kan kalau ngomong ya kami adalah KTL Talk gitu. Enggak kayak gitu. Enggak gitu. Kita bukan yang kayak gitu, Pak. Jadi sahabat kok sahabat kan? Kaulamido. Ini kalau di radio. There's always first time for everything ya. Iya, ini first time banget. First time banget nih kita nih Kaulamido di radio. Ini tadi kita sampaikan bahwa ini adalah kita ngobrol-ngobrol apa aja tentang keimigrasian bareng di radio. Kita di sini ya membahas topik-topik tadi Gempal sebutkan. Ini bahas kita mau ke luar negeri. Dan bakalan banyak Pal. Banyak tentang keimigrasian tuh banyak lah. Makanya tetap pantengin terus, jangan sampai kelewatan. Pokoknya yang apalagi dengerin di radio sekarang, kasih tahu teman-temannya tuh, rame-rame, yuk nonton. Viralkan. Karena kita ada live juga ya, ada live juga di
di Instagramnya, Di Instagramnya atau di Facebook di ya, radio, di Facebooknya ya, di radio. di radio, Facebook Ah, itu ada yang live. Jadi jangan sampai kelewatan informasi keimigrasiannya. Nggak bisa terutama. dengerin di radio atau di mobilnya lagi JJS nih. Yoi. Mau cari jagung bakar. Jagung bakar nggak tuh? Aduh. Oke, nanti kita bakal masuk ke obrolannya. Tapi sebelum itu kita dengerin yang ini dulu. Oke, cek. Hai, dengerin obrolan seru Seputar keimigrasian. di KTL Talks. Kamis 10 Oktober 2024. Jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Hanya di radio. Udah dua lagu. Udah dua lagu aja. Dua lagu Kaulamido di radio sore ini yang masih di jalan. Ya dengerin kita di platform semua di radio. Viral kan dong, ya kan? Iya Viral dong. kan? Jangan nggak viral nih, kita mau kasih info-info yang aduh dahsyat lah. Iya. Ketinggalan, aduh kasihan sekali sore ini. Sorenya nggak bermakna gitu loh kalau Bener. nggak dengerin kita ya Pal ya. Iya, sebenarnya ya sama-sama aja sih, cuma Sama aja sebenarnya. sebenarnya sama-sama aja, cuman hari ini kan kita spesial banget nih Spesial. karena kita tidak Pakai telur nggak Pal? ya, Nggak. Iya. Nasi goreng dong. pakai Nasi telur. goreng pakai telur. Ya kita kan nggak sering. Bahkan ini baru pertama kali. Baru Baru pertama first kali time, betul. KTL Talks ada di radio. Di radio. Terima kasih di radio. Terima kasih. Mas Yoyo dan tim. Iya, ada Mas Yoyo yang udah tadi bantuin kita dan juga di Behind the scene-nya ada bukan behind the scene, behind the layar. Mbak Vika. Iya. Thank you. Kita dibantuin Mbak Vika nih. Jadi Pal, Ya. ngomong-ngomong nih kita udah langsung aja lah. Ini kita lagi nunggu tuh udah 24.2K kayak viewernya kan. Wih. Wih. Jadi ini gue nanya nih ke lu Pal. Gimana? Bang Boim, Pernah apa keluar negeri nggak lu? Weh, jangan meragukan dong. Gini-gini juga pernah kali ke luar negeri. Wah ini gila ya, udah kayak artis ya. Tapi kan bukan buat white party kan? Enggak dong, itu yang lagi hot ya. Maksudnya lagi hot news ya kan. Iya, itu lagi tapi hot berapa news. hari ngomong-ngomong? Ya, tapi nggak nyampe sehari. Aduh, cuma numpang doang, terus balik lagi. Waduh, memang luar biasa. Iya, kamu. nggak nyampe sehari. Nggak nyampe sehari ya? Iya. Tapi istilahnya kan pelesirian. Aduh, ini pelesiran, ya kan? Ini kayaknya kurang jagung bakar nih kayaknya. Tuh. Nih, Pak. Yang lagi makan jagung bakar, kalian beruntung ya kan? Aduh. Sorenya enak, indah. Yoi. Tapi ada yang lebih indah lagi kalau kalian ditemenin, yang galau, yang dengerin kita udahlah. Aduh. Ya, Galau. jadi balik lagi ke topik nih, ya kan? Gak nyampe sehari tadi nih nyebrang. Kemana? Kemana sih, Pal? ke Singapura. Woi, Singapura. Singapura. Sorenya balik tuh ya. Pasti lewat Batam ya. Iya, lewat Batam dong. Jadi artinya lu ngadepin imigrasi dong ya. Iya, jadi gini. Jadi Ceritain dong, coba. Oke, boleh ya. Jadi tuh pas di Batam itu kan kita bakal ditanyain dulu. Jadi di imigrasi tuh kan kita bakal ditanyain. Intinya gini, kalau waktu kita mau nyebrang, Ya. itu pertama kali yang harus disiapin paspor. Ya kan? Nyebrangnya berenang naik kapal. Nyebrangnya alhamdulillah ya waktu itu kita naiknya kapal feri adanya gitu ya. Paspor pertama. Kalau but pancung nggak ada di situ. But pancung mah ditungkal Rakit ya, berakit-rakit Ya. dulu. Oke. Jamrut. Nah jadi Oke, lanjut, Pal. jadi di situ kita siapin paspornya. Nanti kemudian kita akan ketemu imigrasi tuh. Oke. Nah jadi dia ada Ini kayak dari counter. Indonesia dulu nih ya. Iya, Kita di berangkatannya Indonesia. dari Indonesia Betul. ya. Oke, Waktu itu lanjut. aku di Sekupang, asik. Sekupang, oke. Ini Sekupang. pengalaman pribadi ya, Pak. Iya. Oke, lanjut. Nah jadi itu waktu itu ada kayak counter. Oke. Nah terus belum ada auto gate waktu itu, baru counter aja. Manual ya, manual check ya, manual check. Oke. Nah nanti di situ petugasnya nanya tuh. Oke. Petugasnya nanya mau Petugas kemana imigrasi. gitu. Oh, oke, ditanya-tanya tuh ya. Itu Terus- apa tuh, Pal? Nanya-nanya gimana tuh kayak Dia kan kita ini diminta paspornya mana nih, Oke. kasih. Nah nanti petugasnya nanya tuh, Bapak mau kemana gitu. Saya Oke. mau ke Singapura gitu. Oh mau ngapain di sana gitu. Tujuannya, tentu ya. Ya udah saya bilang ya mau pelesiran lah gitu kan. Yes. Kira-kira kayak gitulah. Oke, tapi jawabnya yang kayak gitu. Enggak lah, enggak. Itu tidak sopan ya. Enggak Itu kurang sopan. Jadi benar sih Pal, kayak tadi ini kita juga ini kan kontennya kita menyebarkan informasi keimigrasian ya. Jadi tadi yang pengalaman gempal itu juga
tentunya paspor ya, nyiapin Betul. paspor juga kita terus menyeberangi melewati tempat pemeriksaan imigrasi ya. Iya. Tempat pemeriksaan imigrasi nih. Kaulamido di radio jangan lupa harus lewat tempat pemeriksaan imigrasi yang Betul. yang tadi contohnya Gempal tadi nih lewat pemeriksaan imigrasi. Jangan lewat yang aneh-aneh. Jangan. Kita memang harus ya. Harus. Jadi kalau Wajib, Lamido, itu wajib. Betul, itu wajib. Jadi setiap orang itu wajib untuk melewati tempat pemeriksaan imigrasi namanya. Jadi dia harus melalui pelabuhan yang resmi dan di situ sudah ada tersedia yang namanya tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, itu biasanya disebut sebagai pelabuhan internasional. Nah, itu juga. Gitu. Tadi juga Pak Gempal mention nih bahwa kalau saat ditanya petugas imigrasi, tentunya kita maksud dan tujuan kita berangkat apa disampaikan ya, biar clear bahwasanya kalian Kaulamido di radio itu berangkat tuh emang benar-benar. Nah, ya tadi dibilang Gempal misalnya contoh pelesiran, disampaikan pelesiran. Kalau ngomongnya nggak benar atau apa, tentu petugas akan menindaklanjuti. Betul. Nah, jangan sampai nih Kaulamido di radio yang mendengarkan apalagi dari sudah dengerin kita masih juga bermasalah. Aduh, sudah. Makanya Pulang ya kita, udah siarannya udah nih. Jangan dong. Jangan. Ya bisa terhubung dengan Instagram juga. Bisa melalui media sosial kita juga gitu. Di mana, Pak? Imigrasi Kuala Tungkal. Oke, jangan lupa. Nah, tapi habis ini juga informasi-informasi ini ada juga di radio kayaknya. Betul. Ini juga tentunya di radio ya kan juga Kaulamido di radio juga silahkan melihat informasi itu di platform yang tersedia. Betul. Tentunya kita informatif ya. Maksudnya jangan lupa nih follow dong. Jangan dilihat-lihat aja mentang-mentang kita streaming nggak di follow tuh di radio Imigrasi Kuala Tungkal. Ini ngintip-ngintip aja. Tapi Bang Boim, ya apa tuh Pak? Tapi Bang Boim, jadi gini, aku mau sedikit nih ceritain nambahin pengalaman tadi ya. Ya oke. Yang pas ke Singapura itu. Nah, jadi Singapura itu punya kebijakan dia. Dia punya kebijakan. Ini informasi ya. Betul, ini penting banget. Jadi mungkin ada Kaulamido di listeners yang mau nyebrang ke Singapura tuh sebelum ke sana itu biasanya mereka minta kita untuk mengisi deklarasi. Jadi istilahnya tuh deklarasi gitu. Jadi kayak kepentingan kita apa di sana, terus kita mau berapa lama itu diisi dulu. Nah, itu adalah kebijakan mereka sih, tapi betul, itu kebijakannya negara Singapura. Betul. Ya. Jadi kita ngisi dulu tuh di situ. Nanti kita kalau kita sudah di accept gitu ya, ini kita akan menerima email, baru kita bisa nyebrang tuh. Nah, itu kalau nggak salah nama aplikasinya ICA itu. ICA ya. Nah, catat nih, Kaulamido di radio Jambi yang mau ke Singapura. Kalau yang udah pasti udah tahu ya. Aduh, ini mic-nya kok lari-lari nih. Jangan lari. Ini lagi siaran perdana, masa udah bikin malu aja nih ya. Jadi tadi udah disampaikan Gempal, itu dicatat ya, tentunya kawan-kawan jangan sampai ini pengalaman orang adalah guru yang paling berharga sebenarnya juga buat kitanya. Jangan sampai nanti udah dikasih tahu, kita kasih tahu ya kan. Kaulamido di radio malah jadi bermasalah di sana. Kita nggak mau nih, kita siaran kayak gini nih. Aduh. Udah berapa Pak viewernya Pak? Ini nggak tahu ya berapa ya. 50.4K. 50.4. Wow. Amin. Jadi kan di sana juga katanya ada itu ya, pemeriksaan biometrik juga ya. Ada. Jadi gitu. Kita pas udah sampai di sana, nah di situ tuh sama ada counter juga. Kita nanti ditanyain juga. Sama ya kayak di imigrasi Indonesia dan Singapura nggak kalah. Sama, kurang lebih sama. Keren lah, kerenan kita lah. Oh iya dong. Nah terus biasanya juga nih buat tips juga nih Pal, buat Kaulamido, bahwa pada saat kita melakukan atau bukan melakukan ya, kita ngelewatin imigrasi itu biasanya kadang-kadang kan tentu ada dibuka topi, ya kan, buka kacamata nih kayak kita nih kacamata biar gaya aja sih. Sebenarnya karena nervous aja pakai kacamata. Kalau aku agak nggak pede aja, lebih pede pakai kacamata walaupun kayak boboho begini ya. Padahal langit terang. Jadi balik lagi nih, pada saat melakukan pemeriksaan tentunya kacamata, topi dilepas, nggak boleh main handphone. Betul. Ikutin baik di Indonesia maupun dan bahkan mungkin di seluruh dunia kan. Dunia ya, itu udah standarnya begitu. Udah standar. Jadi Kaulamido jangan malu-maluin kita nih, kita udah ngasih tahu nih. Aduh. Iya makanya. Jadi kita harus selalu terinformasi dengan baik, apalagi ini berurusan dengan negara yang lain. Iya. Ya. Itu dari sisi informasi keimigrasian ya. Tapi kalau ngomong Singapura, apa sih yang lagi hits di sana apa sih, Pak? Apa ya? Pas berangkat? Apa ya? Pas berangkat nggak kemana-kemana sih? Enggak ini. Apa?
nggak ke atas Marina Bay. Mau ngapain? Kayak Crazy Rich Asian. Aduh, boro-boro Pak. Ya kan, mau kita biaya hidup aja masih ngepas-pasan gitu. Sok-sokan mau pool party. Yang ada tar malah saya jadi pekerja di sini. Oke, kalau Mido itu topik pertama kita yang terkait ini. Ya. Kita tadi juga pertama tentu siapin paspor ya, dan juga tentu kelengkapannya lewati pemeriksaan imigrasi Indonesia tentunya kalau mau berangkat dari sini. Ikuti prosedurnya pada saat pemeriksaan, tidak perlu tidak menggunakan kacamata hitam. Betul. Pakai topi. Tidak pakai ya topi. Kan? Terus juga nggak boleh main handphone, juga ngambil gambar juga nggak boleh tuh. Ya. Itu restricted area. Ya. Imigrasi mana aja. Betul. Nggak hanya Indonesia, semuanya restricted area. Jadi kalau menurut catat bahwa itu ada restricted area, jadi nggak mau dong pas mau berangkat udah manyun duluan. Tidak. Oke, Pak. Kita dengerin satu lagu. Kasih. Sikat. Hai, dengerin obrolan seru Seputar keimigrasian di KTL Talks. Kamis 10 Oktober 2024. jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Hanya di radio. Ya. Kembali lagi di KTL Talks on the radio. Masih bersama Gempal. 104,3 FM Jambe. Yoi, masih bersama Gempal dan Bang Boim Ya, nih. masih di sini Bang Boim di sini. Nah, Bang Bersama Boim nih tadi ada yang tanya nih KTL Talks itu apa tuh? Jadi saya pun bingung jawabnya apa. Iya. Ya, Enggak, jadi KTL Talks itu mungkin ini kayaknya yang Singkatannya, viewer kita yang tadi kelupaan ya tadi pas opening kita ya. KTL Jadi itu apa? KTL Talks itu adalah Kanim Tungkal Talks. Tadinya kita ini adalah bentuknya podcast Iya. di media sosial kita di Imigrasi Kuala Tungkal yang kita ekspansi ke di Radio Jambi saat ini. Betul. Jadi kita bentuknya podcast dan sekarang kita on air. Jadi kita juga mengamplifying the immigration topic ya terkait dengan imigrasi. Nah, ngomong-ngomong Tan, ini kan Gitu. kita tentang immigration topics nih. Ya, aduh bridgingnya sangat patah sekali ya. Mohon maklum ya. Maklum lah. Kita soalnya masih baru. Masih Ya. belum pro, belum pro. Nah, jadi imigrasi itu kadang orang juga belum banyak tahu nih sebenarnya, Yes. Bang Boim. Betul. Nah, boleh nggak kita bantu nih buat kalau Mido yang belum tahu nih imigrasi atau keimigrasian itu apa sih? Pada tahu nggak nih? Ya, ada Sebelum kita bahas imigrasi kita sapa-sapa dong. siapa? Boleh, ada siapa nih yang lain? Mido, siapa aja tuh? Ada Bang Rahmat DS. Weh, di mana Bang Rahmat? Halo Bang Rahmat. Halo. Terus ada Daiki Kaito. Jepang 89. jauh. Terus ada Siapa lagi, Pal? Siapa lagi nih? Ada ada Bang Marhala. Oh, Bang Marhala dari Medan kayak itu, Bang. Iya. Jauh ya? Jauh ya. Ada Putri Fajerita. Halo ada Putri. Ada Santo dan Santo ya. ada Mbak Vika juga. Mbak Vika juga. Waduh, ada Mbak Vika juga. Aduh, salam-salam ya. Jadi kalau mau request lagu jangan dulu. Ya. Kenapa, Bang? Oh, Al-Fatih. Oh, Al-Fatih. Iya. Oh iya, iya, juga iya. ada tuh. Oh, Al-Fatih ya. Oke. Halo. Halo. Kaula Mido di radio. Oke, kita lanjut nih. Lanjut. Bang Boem. Jadi keimigrasian itu apa? Jadi keimigrasian itu adalah hal ihwal. Jadi hal ihwal tentang masuk dan keluarnya orang ya ke Melintasi wilayah Indonesia. Betul. Dan juga bentuk pengawasannya. Ini kan berdasarkan undang-undang. Itu berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011. Betul. Nah, mungkin kalau lagi versinya apa, Pal? Dari versi lainnya apa, Pal? Coba. Ya simpelnya tadi cerita tentang gimana cara keluar negeri dan gimana masuknya lagi kayak gitu. Nah, kira-kira tuh imigrasi itu berkaitan tentang perlintasan orang nih. That's it. Masuk ataupun keluar wilayah Indonesia. Di antar negara ya. Ya, antar negara. Kalau antar kota antar provinsi akap namanya. Oke. Nah, tadi kan kita harus nyiapin paspor dulu nih, sebelum Paspor berangkat ke luar negeri ya. Nah, itu gimana Bang Boim? Apa tuh? Apa yang harus disiapkan oleh Kaula Mido ya sebelum berangkat ke luar negeri? Maksudnya sebelum membuat paspor nih. Ada rencana nih mau berangkat, mau bikin paspor. Apa nih yang harus disiapin? Jadi Kira-kira gitu. disiapin
Niat dulu berarti. Oh, inamal a'malu binniyat ya. Tapi niat, tapi benar. Gini, yang disiapkan persyaratannya adalah pertama, persyaratannya itu gampang banget, Pal. Oke. Gampang banget nih Kaulamido. Satu itu KTP tentu. KTP. Oke, kartu keluarga. Oke. Itu 2. Akte lahir. Yang ketiga akte lahir. Kalau nggak ada akte lahir, Bisa ijazah. ijazah. SD, SMP, SMA. Oke. Oke, atau enggak juga buku nikah ada. Buku nikah, Atau juga surat baptis. surat baptis. Nah, itu untuk yang baru benar-benar pertama kali, Pal. Oke. Baru benar-benar pertama ya. Hmm. Nah, kalau untuk yang sudah pernah punya paspor, Heeh. lebih gampang, Pal. Apa, Pal? Coba. Nah, kalau yang sudah pernah Sikat, punya Pak. paspor itu persyaratannya adalah KTP dan paspor lama. Iya, gampang Nah, kan? Cuma 2. Gampang, cuma 2. Itu kalau yang mau Gampang ganti, banget. mau penggantian. Gantian. Nah, terus itu untuk kita datang ke kantor imigrasi untuk foto dan wawancara, kita harus mendaftar dulu nih di aplikasi M-Paspor. Nah, di aplikasi M-Paspor itu Kaulamido harus mengisi data yang diminta Ya, di situ. betul. Nah, itu pokoknya nggak ada data yang aneh-aneh lah. Ya, kesesuaian data, Pak. Betul, karena kita akan mengecek kesesuaian data dari apa yang kita isi dengan data aslinya. Nah, Data karena diri, data data diri aslinya, kita. data aslinya KTP, KK sama akte lahir itu nanti kita foto. Di aplikasi itu nanti diminta buat difoto. Jadi di foto ya? iya difoto. Cuma ngomong-ngomong sebelumnya itu kan harus ini ya, harus disiapkan dulu yang tadi ya. Betul, Yang tadi. Oke. betul. Oke, lanjut, Pal. Nah, jadi di dalam aplikasi itu nanti akan kita masukin tuh data itu sesuai dengan data kependudukan yang Kaulamido punya. Betul. Jadi setelah itu nanti Kaulamido di aplikasi itu ini yang paling gampang, yang paling memudahkan masyarakat, Apa itu, Pak? yaitu Kaulamido itu bisa memilih kapan akan datang ke kantor imigrasi. Fleksibel sekali. Fleksibel, Buat benar. kalian yang lagi dengerin kita nih Kaulamido, ya, kalau udah di radio, lagi di mobil nih, ya. Misalnya yang baru pulang kerja sibuk nih, ya kan, nggak tahu nih kapan. Tinggal tentuin aja. Betul. Nah, caranya gimana? Ya download Download dulu di atau unduh di App Store atau Play Store. Betul. Ya, M-Paspor. Kalau lihat nih cari handphone, tuh ya gebetan sebelah, pinjam dulu, ya kan, ini sebelah. Atau yang adiknya, coba lihat dulu, buka Play Store atau App Store, di situ ada tulisan M-Paspor. Tinggal download. Betul. Kalau nggak bisa pasti kuotanya nggak ada. Jadi gini nih. Atau belum tersambung WiFi. Betul. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, ya kan? tapi nih Bang Boim, Ya, kadang-kadang ada yang suka nanya. Apa gitu. itu nanyanya apa? tuh, Kan katanya pelayanan paspornya online. Kok aku harus tetap datang ke kantor imigrasi Nah, sih? iya, banyak Gitu yang ya. nanya tuh. Banyak yang nanya gitu ya. Nah, tapi itu kita mau jelasin dulu nih sama Iya. Kaulamido. Jadi sebenarnya dokumen paspor itu bukan dokumen punya kita. Betul. Dokumen paspor itu adalah dokumen milik negara yang dipegangkan kepada Kaulamido untuk sebagai identitas pada saat melintas. Semua hanya titipan. Masya Allah. Bisa dibilang titipan ya. Makanya dititipin ya. Betul. Jadi jaga baik-baik. Betul, makanya harus dijaga baik-baik, ya kan? Ya kan kalau ada apa-apa kan bisa diomongin baik-baik ya. Paspor lu jangan gitu dong. Enggak gitu juga. Oh, enggak gitu ya. Apaan banget? Enggak gitu juga. Sorry, briefingnya enggak gitu. Oh ya gitu. Kalau Indo masih di sini di City bersama kita. Masih bersini bersama kita nggak nih mereka nih? Masih, berapa kayaknya masih view-nya? ada. Wah, ada. udah 70.5K. Deras banget nih. Pemohon lagi. Apa? Penontonnya, viewernya. Betul, mengalahkan Adele JKT48 ya kita. Atau nanti kita akan mengalahkan Green Day yang bakalan konser. Wah, siapa nih yang udah punya tiketnya? Green Day. Apa? Yang di Jambi gimana? Berangkat kita? Aduh. Caps kita? Kalau nggak dapat ini ya bisa yang di negara lain kan. Iya. Nah, makanya siapin dulu paspornya. Siapin dulu. Betul. Oke. Banyakan ngomong, Pal. Sikat lagu dulu. Sikat lagu. Sikat. Gas. Hai, dengerin obrolan seru Seputar keimigrasian di KTL Talks. Kamis 10 Oktober 2024. jam 4 sampai dengan jam 5 sore Hanya di radio. Kasihkan
Kenakan lagunya. Kembali lagi di kita di KTL Talks di radio. Di radio 104,3 FM Jambi. Oke, masih bersama Gempal dan Boim. Bang Boim di sini. Ya. Bang Boim. Yes. Ini tadi aku lihat tadi ya, ada yang nanya katanya. Oh, ada yang nanya. Ada yang nanya. Oh ya. Kamu nanya? Aduh, jayus banget. Lanjut. Kamu ada Gimana ada yang kalau nanya? gitu? Nanya apa tuh? Betul, ada yang nanya, itu kalau bikin paspor tuh berapa lama sih katanya gitu. Oh, gitu nanyanya. Oke. Kira-kira gimana tuh? Jadi jawabannya adalah kamu nanya dan saya menjawab. Jadi 4 hari kerja. Jadi setelah difoto itu 4 hari kerja. Setelah difoto dan wawancara itu 4 Setelah hari foto dan kerja. wawancara. Jadi pada saat tanggal kedatangan, kamu sudah nyiapin tadi itu tuh persyaratan dan segala macamnya. Kamu datang kantor imigrasi, ya menguruskan, ditanya, diwawancara, pasti tentu yang tentang ini ya, maksud dan tujuan tugas. Jadi 4 hari kerja setelah itu. Oke. Setelah pembayaran. Setelah iya betul. Pembayaran. Setelah foto. Sorry. Betul. Koreksi ya, setelah foto. Karena pembayaran itu nanti di aplikasi depan, M-Paspor. di awal. Betul. Nanti kan setelah daftar aplikasi M-Paspor itu kita harus bayar tuh. Betul, harus bayar. Makanya ya hati-hati tuh ngisi datanya. Betul. Terus juga tujuannya harus bener. Yes. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti kalau Lamido bisa ditolak. Ya Iya, kan, apalagi kalau kasihan misalnya kan. iya. Udah kita udah bayar ya kan. Iya. PNBP-nya berapa? Penerimaan negara bukan pajaknya sebesar 350.000. Betul. Yang paspor biasa ya. Paspor biasa. Kalau Lamido. Tapi ada yang lebih canggih sekarang. Apa itu? Paspor elektronik. Paspor elektronik. Itu gimana, Pak? Paspor elektronik. Kita kayak iklan AdLibs ya. Paspor elektronik. Kalau dibuka gitu. kulitnya ada comment center atau gimana? Enggak gitu. Gimana? Enggak, sebenarnya paspor elektronik itu fungsinya sama saja. Sama saja ya. Oke, itu catat tuh kalau Lamido. Nah, cuman kelebihannya adalah paspor elektronik itu memiliki fitur pengaman yang lebih safe, lebih dan safe. secure. Betul, karena Jadi, menggunakan chip di dalam dokumennya itu. Di dokumennya itu ada. Tentunya dengan ini ya dengan menggunakan paspor elektronik itu jadi lebih firm kita untuk berangkat ke luar negeri. Betul. Jadi firm. tapi tinggal pilihan aja sih, opsi opsional ya. Betul. Tinggal mau paspor biasa atau paspor elektronik. Ya, silakan. Sampai kamu hari yang ini masih memilih. Jangan memilih Aku. Lah kok nyanyi kita, Pal. Oke, Pal, tadi udah persyaratan paspor. Harga harga? Penerimaan negara bukan pajak ditanya tadi sama Kaulamido nih yang di di IG, Instagram. Di Instagram. Apalagi, Pal? Kita mau ngomong apa lagi? Tadi ada pertanyaan. Apa tuh? satu Pertanyaan lagi. Udah ya tadi dua-duanya sudah tadi katanya. Dua-duanya udah ya, Tapi Pak. kalau misalnya masih ada yang mau tanya itu Silakan. masih ini nih, masih ada berapa menit ini kita? Berapa menit? Menuju jam 5 sore. Pak Director, emang ada Pokoknya menuju jam 5 sore kita masih jam 5 masih sore. bisa nerima pertanyaan nih. Ada bisa juga melalui hotline di 0852 6721 1301. Iya, di radio ya itu Ya, ya. itu di radio. Oke. Terus juga line SMS dan WhatsApp ada di 0852 6721 1301 juga. Cakep. Ya, terus di Facebook boleh di Radio Jambi, ada Instagramnya @diradio_fm. Ada YouTube-nya di Radio Jambi dan websitenya www.diradio.id. Oke, dan juga nih juga buat yang KTL Talks ya, bisa dilihat di platform media kita di Instagram @imigrasi_kolatungkal. Di Facebook juga ada Betul. @imigrasi_kolatungkal. Yes. Dan juga X atau Twitter semua juga Ada Imigrasi Tungkal. Imigrasi Tungkal. Ya. Dan juga tentunya di website TikTok, ada TikTok. Ada TikTok. TikTok ada. Imigrasi Kolatungkal. Pokoknya semua platform ada ya. Ada. Tinggal dilihat aja, nanti kita juga gampangnya nih ke Instagram. Ke Instagram. Nanti di situ ada Linktree. Di situ banyak kita ada tinggal diklik aja, Tinggal itu semua diklik. ada semua platform. Dan Bahkan kalau mau dengerin KTL Talks, Talks di Spotify. ada juga di Noise. Noise. Silahkan. Juga kita juga ini, dan mungkin nanti ke depannya ini KTL Talks di radio ini juga ada di Doain lah. Doain dong. Ya. Doain ya. Minta lah. Di listeners lah yang minta. Gimana? Ya. Produser, direktur, kita lihat-lihat ke sana aja, Iya. ke ininya aja. Bener. Iya. Masih aja. Nah, oke, aku mau nge-recall lagi aja. Oke, recall. Ya, jadi buat Kaulamido semua, di listener semua, sore hari ini kita mau nge-recall bahwa
Kalau kalian mau bikin paspor, itu persyaratannya sangat mudah karena itu berkaitan dengan data diri. Pertama ada KTP, kemudian yang kedua kartu keluarga, kakak. Yang ketiga adalah akte lahir. Atau kalau nggak ada boleh ijazah SD, SMP, SMA. Kalau nggak ada buku nikah. Kalau nggak ada juga ada surat baptis. Gampang kok, pokoknya nggak dipersulit tapi dipermudah terus. Nggak pernah yang adanya gini. Dan juga lebih gampang lagi kalau pergantian paspor itu cuma hanya paspor lama yang udah punya Kaulamido punya dan juga iktp, DKTP itu gampang banget. Oke. Jadi sekali lagi nih buat Kaulamido gampang banget. Iya Pal ya? Iya betul. Nah tapi ada yang tanya nih. Apa tuh Pal? Ini kok imigrasi tungkal bikin program kayak gini nih katanya. Oh, oke. Ada yang nanya ya? Ada yang nanya. Jadi kita udah sampaikan tadi ya. Cuma kita recall lagi nih ya. Maksudnya jadi kita nih biar kita fun aja, casual. Betul. Ngasih tahu ke Kaulamido bahwa keimigrasian itu disampaikan dengan cara fun. Ngobrol-ngobrol aja kita. Jadi semuanya tersampaikan dan juga lebih seru aja. Kita sore-sore kita ngobrolin keimigrasian di radio, on air ya kan. Betul. Mana tahu bisa request lagu. Oh iya. Nanti berarti kayaknya minggu depan deh boleh. Boleh ya, boleh. Jadi kita secara casual ya, secara casual, yang kita nggak perlu inilah. Jadi kita santai aja di sini sambil dengerin lagu. Mohon maaf sebelumnya. Apa takutnya kan di listeners ataupun ya warga Jambi semuanya mungkin bosen gitu kalau dengerin sosialisasi, penguatan, evaluasi kayak gitu-gitu ya kan. Kita dengerin radio aja. Iya. Di radio apalagi. Misalnya kayak gitu kan. Jadi makanya kita lebih yang casual aja. Yang santai, fun. yang penting informasinya sampai. Informasinya dapat. Betul. Itu dia. Vibe-nya juga enak. Ngomong-ngomong mereka dapat semua nggak nih Pan informasinya? Dapat lah ya pasti. Dapat. Gak mungkin enggak. Karena kan ini nanti kan ada ya. Nanti akan ada di YouTube-nya di radio. Ada. Dan kan juga di platformnya di radio Jambi juga 104,3 FM ini kan ada semua Pak. Ada. Tadi disebutkan kan kita sebutkan di awal. Betul. Dan juga di KTL Talks pastinya. Ada. Itu Iya. Itu ada semuanya. Oke, Pal. udah sampai jam berapa ya? Jam berapa nih Pal? Udah jam 16.55. Aduh. Oke. Nggak pada bosan ya? Nggak mungkin lah mereka bosan sama kita Pak. Orang viewernya udah 80.2K. Tapi kayaknya kita nggak bisa lama-lama lagi. Nggak bisa lama-lama. Nih, Bang Boy. Sorry to say. Karena kita tinggal 5 menit 5 menit. Jadi kembali kita nge-recall tadi udah persyaratan. Aku nge-recall lagi bahwa biaya pembuatan paspor ya itu adalah Rp350.000 untuk paspor biasa. Nah kemudian Rp650.000 untuk paspor elektronik. Nah, kemudian juga kalau untuk penggantian. Nah, ini ada yang nanya juga tadi kalau nggak salah. Iya benar, ada yang nanya nih. Kalau penggantian bisa di kantor imigrasi yang selain tempat bikinnya nggak katanya gitu. Bisa dong. Bisa. Seluruh Indonesia. Iya, karena pelayanan imigrasi itu adalah pelayanan yang memudahkan masyarakat. That's it. Imigrasi di hati. Imigrasi selalu yang terbaik. Asik. Oke Pal, gimana Pal? Udah ya? Kita mungkin biar makin kangen nih buat episode selanjutnya. Oh, masih ada. Nggak apa-apa karena kita masih ada 3 menit nih. 3 menit ya, masih 3 menit. 3 menit. Tapi ngomong-ngomong Pal, tadi yang buat yang lagi Kaulamido yang lagi di luar nih. Kalau misalnya bingung daftar M-Paspor. Biasanya tuh suka kesulitannya tuh daftar. Oke. Nah biasanya kalau misalnya ada troubleshooting, kalau misalnya ini yang penanganan pertama ya, karena mungkin bisa di restart dulu handphonenya, dimatikan dulu, bisa mungkin kayak seperti itu. Dan ulang lagi dari awal. Betul. Nah dan juga pastikan tadi jaringannya aman nih, jangan sampai pada saat jaringannya lagi nggak bagus, nah pendaftaran kan jadi kerja 2 kali. Betul. Makanya itu kadang-kadang Kaulamido nih harusnya memperhatikan trik-trik itu. Ini tips dan trik lah. Tips dan trik ya. Jadi lancar kan kalau untuk daftarnya tuh nggak perlu harus khawatir. Oh nih tadi udah masuk, kadang-kadang suka keluar. Oh ya udah itu mungkin kita kasih sedikit tips dan triknya. Betul. Buat Kaulamido. Lagi pula kalau misalnya nanti ada pertanyaan secara selengkapnya nih tentang pembuatan paspor, bisa menghubungi kita nih Imigrasi Kuala Tunggal ya, itu melalui call center kita di 0811
7456 554. Sekali lagi aku ulangin ya. 0811 7456 554. Boleh tanya selengkap-lengkapnya di situ tuh. Nanti ada Pak Ridwan yang akan menjawabnya. Ada Pak Ridwan. Ada Pak Ridwan CSO, Customer Service Officer. Oke, aku mau recalling dulu sebelum kita tutup ya bahwa jangan lupa buat daftar di M-Paspor, siapin persyaratannya, biayanya untuk paspor biasa 350.000, paspor elektronik 650.000 rupiah, ya. Masa berlakunya adalah 10 tahun untuk paspor orang dewasa, artinya di atas 17 tahun, dan 5 tahun untuk anak-anak. Anak-anak, betul. Ya, nanti jangan sampai lupa untuk memilih kalau misalnya paspornya baru, pilih di M-Paspor, paspor baru. Nah, kalau misalnya sudah punya paspor, pilihnya paspor penggantian. Benar sekali. Nah, nanti kalau misalnya masih mau cari informasi yang lainnya, bisa ke Instagram kita Imigrasi Kuala Tungkal. Pokoknya cari aja di semua media sosial yang ada. Bahkan juga kalau mau dengerin KTL Talks juga ada, kita juga ada di situ. Ada di Spotify juga, ada di Noise juga, ada di YouTube juga. Jadi kalau udah habis, setelah kita udah nggak off air nih, tinggal buka Spotify. Tapi kayaknya minggu depan masih ada nih. Masih ada ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, minggu depan masih ada. Jadi buat semua di listeners Kaulamido semuanya, ya boleh buat tanya-tanya nanti di minggu depan. Boleh dikirim juga pertanyaannya, dititip dulu. Mau ditanya sekarang tapi nanti kita jawab di minggu depan ya. Boleh ya. Oke. Kayak ini, kayak apa tuh? Terminator. I'll be back. I'll be right back. Oke, segitu dulu dari saya Gempal dan saya Bang Boi. Sampai ketemu di KTL Talks on D Radio. Sampai jumpa. Sampai ya, bye. Terima kasih. Bye bye. Adios.